Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2, biosfer. Biosfer, jenjang biosfer yaitu bioma ekosistem komunitas, populasi individu, atau pengelolaan jenis tumbuhan dari daerah tropis, yaitu daerah panas atau tropis, cocok untuk padi, jagung, tebu, karet, dan kelapa. Daerah sedang, tembakau, teh, kopi, coklat, kina, dan sayur-sayuran. Daerah sejuk, pinus, dan cemara. Daerah dingin, tanaman sejenis lumut dan rumput. Perbedaan hutan hujan tropis dan hutan musim di daerah tropis yaitu hutan hujan musim tropis yaitu hutan yang ditandai oleh rimba belantara dengan tumbuhan beraneka ragam, sedangkan hutan musim hutan yang dipengaruhi oleh iklim musim. Perbedaan padang rumput dan sabana sendiri. Padang rumput tidak memiliki pohon dan satu-satunya vegetasi adalah rumput yang berlimpah, sedangkan sabana tersebar pohon selain rumput yang tidak mampu membentuk tajuk sehingga cahaya akan mencapai permukaan sabana, juga disebut padang rumput tropis. Rumput di daerah tropis sendiri mempunyai karakter lebih lebar daripada daerah sedang karena daerah tropis memiliki tanah yang lebih subur. Kegiatan belajar 2, faktor persebaran makhluk hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora yaitu faktor klimatik atau iklim, faktor edafik atau tanah, faktor biotik atau makhluk hidup, faktor geologi, faktor sosiografi. Iklim sangat mempengaruhi sebaran flora karena setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda. Kondisi geografis atau topografi mempengaruhi persebaran fauna dan flora karena kondisi tanah berpengaruh langsung terhadap flora, yaitu kesuburan. Sedangkan topografi berkaitan dengan ketinggian suatu tempat yang menentukan beragamnya jenis flora, dan secara otomatis ketersediaan flora juga mempengaruhi persebaran fauna karena flora memegang peran penting sebagai penyedia makanan. Kegiatan belajar 3, faktor sebaran flora dan fauna. Jenis flora yang tumbuh di Indonesia yaitu flora hutan hujan tropis, flora hutan musim, flora hutan sabana, dan stepa flora hutan rumput. Jenis flora yang ada di permukaan bumi menurut biomanya yaitu tumbuhan pinus, tumbuhan cemara, tumbuhan jati, tumbuhan Tectona grandis, dan tumbuhan Acacia leucoploea. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah persebaran fauna. Karena wilayah Indonesia dibatasi oleh garis Wallace dan Weber sehingga membuat 3 jenis tipe fauna di Indonesia. Bagian barat memiliki tipe asiatis. Indonesia bagian tengah merupakan peralihan antara tipe asiatis dan australis, sedangkan Indonesia bagian timur faunanya bertipe australis. Kegiatan belajar 4, persebaran flora dan fauna. Penyebab kerusakan flora dan fauna di Indonesia yaitu kerusakan habitat perburuan liar, penyakit, perubahan iklim, dan bencana alam. Tujuan konservasi flora dan fauna yaitu untuk melindungi dan melestarikan ekosistem, melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati flora dan fauna, serta menjamin kelestarian pemanfaatan flora. Dan ada beberapa upaya konservasi untuk menjaga kerusakan serta kepunahan flora dan fauna, yaitu ada hutan lindung cagar alam dan suaka marga satwa, dan Taman Nasional Hutan Lindung sendiri adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi agar fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah, tetap dapat berjalan dan menikmati manfaatnya oleh masyarakat setempat. Cagar alam adalah tempat yang dilindungi baik segi tanaman maupun hewan. Suaka marga satwa adalah perlindungan terhadap hewan, dan Taman Nasional sendiri yaitu perlindungan yang diberikan kepada suatu daerah yang luas yang meliputi sarana dan prasarana pariwisata. Keanekaragaman hayati sendiri adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan manfaat keanekaragaman hayati bagi kelangsungan hidup manusia, yaitu dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, diantaranya kebutuhan sandang pangan, papan, dan obat-obatan. Selain itu dapat digunakan untuk kosmetik. Sekian dari saya materi bab 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.